Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, saat ini sistem pernapasan tengah menjadi perhatian serius karena pandemi COVID-19. Virus ini sendiri menyerang sistem pernapasan kita mulai dari hidung, tenggorokan, sampai dengan paru-paru. Oleh karena itu, orang yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami gangguan sistem pernapasan dan secara mendadak kehilangan daya penciumannya. Nah, selain COVID-19, pada episode kali ini yang juga bertepatan dengan Hari Paru Sedunia, kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan sistem pernapasan, terutama paru-paru, dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa olahraga yang katanya baik untuk kesehatan paru. Kita lihat yang pertama. Berenang. Nah, katanya nih pemirsa, berenang mampu meningkatkan volume darah sehingga lebih banyak oksigen yang masuk gitu ya ke dalam paru-paru dan otot, serta lebih efisien dalam pelepasan karbon dioksida. Jadi kalau Anda punya masalah dengan sistem pernapasan atau kesehatan paru-paru Anda bisa melakukan olahraga berenang. Oke, setelah berenang ada jalan kaki nih. Ini sangat simpel sekali, sederhana sekali, dan murah sekali gitu ya. Cobalah rutin melakukan olahraga jalan kaki selama 30 menit setiap harinya. Rutin berjalan kaki ini bisa meningkatkan kapasitas pernapasan dan juga bisa membantu memberikan energi untuk tubuh dan memperkuat paru-paru. Sudah mudah, murah, dan banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan paru-paru dan sistem pernapasan kita gitu ya. Oke, selanjutnya latihan pernapasan. Nah, latihan pernapasan dengan perut bisa memperkuat dan membersihkan paru-paru. Untuk hasilnya maksimal, pemirsa, lakukan latihan ini selama 5 menit sambil berbaring santai dan mata tertutup. Ini dilakukan untuk menarik oksigen ke bawah paru-paru. Oke ya, selanjutnya ini masih ada hubungannya mungkin dengan latihan pernapasan, yaitu yoga. Nah, melakukan yoga pernapasan selama 15 sampai 30 menit setiap harinya ini bisa membantu tubuh menghilangkan racun yang ada di paru-paru. Jadi yoga ini banyak sekali ya manfaatnya, mulai dari relaksasi hingga sistem pernapasan kita menjadi lebih baik, terutama untuk organ paru-paru. Oke, setelah yoga yang terakhir, olahraga intensitas rendah. Nah, beberapa olahraga dengan intensitas rendah ini diantaranya adalah tenis, senam, golf, dan juga anggar, dan ini bisa dilakukan selama 5 sampai 8 menit. Nah, itu tadi 5 olahraga yang katanya baik untuk sistem pernapasan kita, terutama paru-paru. Nah, kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa olahraga yang katanya baik untuk sistem pernapasan kita, terutama untuk paru. Nah, kali ini kita akan mengklarifikasinya secara langsung apakah benar olahraga-olahraga ini baik untuk kesehatan paru kita. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Doni Kurniawan SPKO, dokter spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Selamat pagi Dr. Doni, apa kabar? Selamat pagi, luar biasa Mas. Luar biasa ya, ini selalu cerah dan semangat gitu Dokter Doni ya. Oke Dok, hari ini kita akan membahas beberapa olahraga yang katanya baik untuk organ paru kita, terutama untuk sistem pernapasan gitu ya. Kita lihat yang pertama, apakah benar berenang olahraga yang baik untuk kesehatan paru? Yang penting kita harus pastiin berenangnya kayak apa nih Mas, bukan nyemplung cipak-cipuk gitu. Atau gaya batu Oke, kita gitu bicara ya. olahraga berenang ya. Oke, olahraga berenang itu bagus, pada dasarnya dia melatih seluruh otot kita gitu. Jadi kadang-kadang orang bilang berenang itu cuma upper body, enggak. Berenang itu seluruh otot kita. Secara nafas itu kan kita butuh otot-otot pernafasan terlatih ya. Nah, berenang itu sangat support itu. Ditambah ada satu namanya tekanan hidrostatik. Jadi kalau kita di dalam air itu kan ada tekanan air ke dalam tubuh kita tuh. Nah, itu membangun sebuah latihan tambahan kepada otot-otot si pernafasan kita itu menjadi lebih bertambah gitu. So, berenang ini sangat luar biasa sih. Kita melakukan terapi baik pada orang yang punya masalah paru dan tidak, dengan berenang ini luar biasa. Dok, ini biasanya kalau orang berenang nih ya, mereka itu takut nggak bisa bernapas dalam air sehingga akhirnya panik, dan akhirnya ketika keluar dari air gitu ya langsung gitu, karena mungkin mereka agak nahan napas. Jadi orang jadi takut untuk berenang karena mereka takut nggak bisa nahan napas agak lama. Apakah kemudian ini menjadi proses yang alami untuk kemudian mereka mencoba mengatur napasnya dengan baik sehingga ketika pas masuk keluar air itu bisa napas dengan normal gitu?
Bukan cuman itu aja Mas, tadi kayak bahas kan tekanan hidrostatik ya. Jadi kalau kita coba aja deh, kita berendam di air gitu ya, kita sampai leher, sebatas leher gitu. Kita kan akan berasa gitu, nafas itu akan sedikit lebih susah gitu. Ya kan, mau bagaimana kita mengembangkan ketika kita inhale, itu kan otot-otot kita, paru kita mengembang. Nah, ketika dalam proses pengembangan itu, tekanan air itu menahan otot-otot itu supaya sulit berkembang gitu loh. Makanya ketika orang-orang yang tanda kutip baru berenang, itu merasakan pressure itu gitu. Tetapi mereka yang sudah terbiasa, ya tidak akan mengalami suatu kepanikan. Tapi pada dasarnya setiap olahraga, kalau misalkan dia capek, otomatis kan nafas kita akan mengkompensasi kan. Sama di berenang juga kan seperti itu. Oke, 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 oke. Oke, selanjutnya nih Dok, setelah berenang yang memang juga baik untuk kesehatan paru kita, apakah jalan kaki juga olahraga yang baik untuk kesehatan paru? Yes, untuk starting point. Jadi untuk memulai sesuatu, jalan kaki is the best lah. Satu, murah, gampang, efisien, intensitasnya juga rendah. Tetapi harus diingat begini, ketika kita olahraga, kan ada dua organ kita yang paling berperan gitu, kayak paru dan bekerja sama dengan jantung gitu. Jantung memompa darah, paru itu mensirkulasi. Jadi kalau misalkan kita olahraga, tubuh kita mengeluarkan karbon dioksida, itu berfungsi, jantung memompa lebih kuat supaya karbon dioksida keluar melalui paru dan saluran pernapasan. Gini, ketika kita untuk melatih fungsi respiratori atau fungsi paru, kita nggak cukup sih sebenarnya untuk berjalan. Untuk starting point, oke, tetapi pada saat nanti kita harus mencoba sampai moderate intensity. Intensitasnya sampai membuat kita sedikit, sekali lagi saya katakan sedikit, bernafasnya terengah-engah. Kenapa? Dengan proses seperti itu, kita akan melatih otot pernafasan kita. Otot pernafasan kita akan berkontraksi, kita akan lebih mengefisiensi bagaimana kita mengatur nafas kita. Sehingga yang tadi Mas bilang, benar, orang akan berusaha mengatur. Nah, itulah latihan kekuatan untuk otot-otot pernafasannya. Jadi kalau olahraga jalan bagus untuk starting point, tapi ingat, kita butuh progressive overload sampai moderate intensity sehingga nafas kita bisa terlatih. Oke, bisa setidaknya agak sedikit terengah-engah untuk menstimulat otot pernapasan itu sendiri ya Dok ya. Oke, tapi beda nggak sih Dok antara mungkin kan sekarang lagi pandemi nih, banyak orang yang agak takut kalau mereka harus jalan kaki keluar rumah, at least keliling kompleks pun mungkin agak takut karena mungkin mereka berpikirnya airborne atau segala macamnya gitu. Beda nggak sih Dok atau sama aja sebenarnya jalan kaki keliling kompleks atau kemana-kemana gitu dengan menggunakan treadmill? Hampir sama ya pada dasarnya, cuman kan kalau misalkan yang kita bicarakan bagaimana kita distance dengan orang lain. Kalau kita di luar, selama kita jaga distance sih fine lah. Nah, kalau misalkan di rumah dengan treadmill juga oke gitu kan, kita nggak perlu pakai masker dan segala macam. Nah, saya mau tambahin nih, masker itu menambah resistensi. Artinya ketika kita berjalan santai saja di luar dengan menggunakan masker, otomatis kan airflow itu pasti akan terhambat. Tubuh kita akan mengkompensasi itu tuh Mas. Kita akan berusaha untuk memasukkan udara lebih banyak, mengeluarkan udara lebih banyak. Nah, itu salah satu latihan tambahan supaya kita melatih dari otot-otot pernafasan kita. Mas juga pernah pasti lihat kan kalau orang ada beberapa atlet berlatih menggunakan exercise mask. Ya, ya. Nah, itu pada dasarnya hampir sama. Bagaimana flow itu kita atur gitu. Semakin sulit flow itu masuk, otomatis kan tubuh kita berusaha untuk meningkatkan lah bagaimana udara itu masuk. Sehingga denyut jantung pasti akan meningkat, intensitas juga akan meningkat. So, olahraga berjalan dengan menggunakan masker itu suatu nilai tambahan untuk meningkatkan intensitas. Tapi ingat, seperti yang dulu pernah kita bahas, orang harus tahu intensitasnya berapa. Paling bagus menggunakan smartwatch, 60-70% dari denyut nadi maksimal. Oke, berarti sebenarnya ketika pakai masker itu sebenarnya bagus untuk menstimulat otot pernapasan kita supaya flow-nya ya, supaya untuk flow oksigen dan karbon dioksida itu agak ya tadi merespons ke otot pernapasan kita dan itu lebih bagus ya walaupun intensitasnya rendah seperti jalan kaki gitu ya. Iya, ada satu catatan tambahan bagi teman-teman yang tidak punya permasalahan paru, oke. Tapi kalau teman-teman yang punya permasalahan paru, mohon ke dokter paru dulu, cek dulu segala sesuatunya, pastikan semuanya aman. Nah, ukur sesuai dengan kapasitas ya, seperti itu ya Dok ya. Yes. Oke, kita lanjut ke olahraga selanjutnya Dok. Apakah benar latihan pernapasan baik untuk kesehatan paru? Oke.
Sebenarnya saya agak rancu dengan istilah latihan pernafasan ya. Iya. Istilah latihan pernafasan yang kita pakai ini adalah bagaimana kita memperkuat si otot-otot pernafasan Mhm. itu. Tetapi ada juga tadi kalau lihat dari definisinya ternyata lebih kepada melatih pernafasan diafragma ya. Oke. Jadi jatuhnya buangnya pernafasan perut dan segala macam. Eh, Dasar teorinya adalah kalau menggunakan pernafasan diafragma itu kan lung capacity-nya maksimal gitu. Jadi kita bisa memasukkan oksigen itu secara maksimal sehingga pertukaran diharapkan akan lebih baik dan segala macam. Yes, kalau permasalahannya seperti itu yes. Tapi satu ingat adalah begini, ketika kita exercise, ada beberapa jurnal mengatakan lung capacity itu tidak terlalu banyak meningkat lah. Artinya orang kapasitas yang olahragawan dan tidak olahragawan almost the same. Tetapi yang berbeda dari ketika orang yang tidak berolahraga ataupun orang berolahraga adalah efisiensi dari jantung memompa oksigen dan satu lagi adalah otot-ototnya. So, kalau kita bicara tentang latihan pernafasan, harus diingat juga ada latihan-latihan pernafasan yang berfungsi untuk memperkuat otot-otot pernafasan itu sendiri. Nah, itu yang harusnya kita pikirkan. Oke, nah mungkin kalau ngomongin latihan pernapasan yang olahraga selanjutnya ini ada hubungannya gitu Mas, dengan yoga seperti itu. Apakah kemudian Yes. yoga juga baik untuk kesehatan paru dan ada kaitannya juga dengan sistem pernapasan gitu? Yoga ini salah satu olahraga terbaik untuk melatih satu fleksibilitas dari otot-otot, terutama kalau misalkan banyak kan yang isometric contraction dan segala macam dengan ROM yang ujung-ujung deh tuh. Jadi yang kalau orang nggak punya fleksibilitas bagus agak susah nih melakukan yoga. Tapi pada dasarnya yoga ini sangat bagus untuk melatih fleksibilitas dan kekuatan itu sendiri gitu dengan Mhm. melakukan isometric contraction. Dan yoga ini pada dasarnya dimulai dari intensitasnya rendah. Jadi kalau mereka yang punya masalah paru melakukan yoga itu tidak terengah-engah, Mas. Hmm. Satu, dia melatih kekuatannya, efisiensinya jalan, dan juga intensitasnya nggak terlalu mendadak tinggi gitu. Tetapi kalau mereka yang tanda kutip normal, tidak punya masalah, kita butuh sedikit olahraga kardio lah, lebih supaya untuk men-challenge supaya si ototnya dan efisiensinya meningkat. Oh, oke oke. Tapi kalaupun akhirnya, butuh olahraga yang kardio gitu ya Mas ya, Dok ya. Semisal ini, kita udah di titik yang udah banyak orang yang akhirnya kayak memporsir, kayaknya harus lebih lebih keras lagi intensitasnya supaya ngefek ke tubuh gitu. Mungkin mereka agak susah membedakan mana olahraga, sehat, mana olahraga prestasi gitu. Nah, semisal kalau orang sudah di titik yang sebaiknya itu berhenti dulu, istirahat dulu gitu ya Dok ya, atau seperti apa? Oke, yang pertama masalah intensitas, saya balik lagi tentang permasalahan denyut nadi maksimal. Heeh. Itu yang paling easy. Nah, Mmm. kedua, ada satu hal lagi yang namanya talk test, Mas. Jadi talk test kalau kita olahraga nih, kita lagi jalan dan segala macam, seharusnya itu kita mampu berbicara, Mhm. walaupun terengah-engah, Mhm. tapi tidak mampu bernyanyi. Oke. Nah, itu limit intensitas tuh. Jadi Mhm. kalau kita olahraga terus nyanyi masih lancar gitu, wah intensitas masih rendah lah. Masih bisa kita angkat. Tapi kalau Mhm. kita bicara aja susah, wah itu udah terlalu tinggi Mas. Jadi kita bisa slow it down, kita mundurin sedikit gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan paling easy, kita olahraga sendirian pun nggak ada yang denger juga kan, kita bisa bicara-bicara sendiri lah. Jadi kalau misalkan terlalu kita bicaranya susah, itu udah terlalu terlalu tinggi. Tapi Ok paling efektif adalah menggunakan heart rate Mas. oke, berarti kalau masih bisa nyanyi itu masih tergolong intensitas rendah ya. Nah, apakah kemudian Rendah, nah yes. betul, ini mungkin ada hubungannya dengan yang kelima juga. Apakah benar olahraga dengan intensitas rendah juga baik untuk kesehatan paru? Mungkin, bisa dijelaskan olahraga dengan intensitas rendah yang kira-kira masih bisa nyanyi gitu, Dok? Tadi tadi saya dengar, prinsipnya adalah, kayak tenis, senam, dan segala macamnya. Oke, jadi kalau kalau saya nggak salah penerjemahannya ini adalah sebenarnya adalah short bursts. Jadi short burst itu di mana olahraga itu tidak terlalu, monoton dengan intensitasnya flat gitu, dengan tinggi terus atau intensitasnya incremental, tapi pada dasarnya ada satu fase di mana intensitasnya tinggi tapi dalam durasinya agak pendek gitu. Pada Mhm. dasarnya seperti itu. Nah, kayak tenis kan pada dasarnya kita hold, pada satu movement bola datang kita bergerak cepat gitu ya. Mhm. Nah, intensitas itu kan bisa tinggi tuh Mas, tapi durasinya nggak panjang. Ini sangat bagus kalau mereka tanda kutip yang memang pada dasarnya punya masalah paru. Oke, punya Mhm. masalah paru. Dan kedua, mereka yang memang tidak terbiasa olahraga. Mhm. Artinya durasinya pendek, kita starting point-nya dari pelan. Ingat, yang penting olahraga-olahraga ini tidak bersifat kompetitif. Mhm. Ya, jadi latihan tenis nggak apa-apa, tapi tidak bersifat kompetitif atau dalam posisi bertanding atau dalam posisi mengejar kemenangan. Kenapa? Kalau kita mengejar kemenangan, intensitas tidak terkontrol.
Tetapi Hmm. kalau misalkan kita lebih kepada berlatih dan itu menjadikannya sebuah exercise, artinya kita ada tujuannya, kita ada mengetahui batasan intensitas kita, kayak tadi menggunakan heart rate dan segala macam. Short burst atau istilah kata yang intensitasnya menengah ataupun tinggi ataupun rendah, tapi dalam durasi pendek, bagus. Karena itu akan memulai suatu hal yang baru, aktivitas baru, dan melatih ototnya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Doni sudah berbagi bersama kami hari ini di Bincang Sehati. Semoga kita semua bisa menjaga sistem pernapasan kita. Semoga kita Ya, juga bisa menjaga kesehatan paru-paru kita dan organ tubuh lainnya. Dan kita doakan semoga pandemi ini segera usai gitu ya dok ya. Biar semuanya tenang dan sehat iya. selalu. Baik, terima kasih Dokter Doni. Sehat-sehat Amin. terus dan Ya, salam untuk terima kasih, keluarga di Mas. rumah. Terima kasih. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini menjaga sistem pernapasan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.